Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Rizky Anandi Putra pada ngobrol seru sesi ketiga. Kali ini kita akan membahas tema terkait mental abuse, sakit yang tidak berdarah. Judulnya mengerikan ya, sakit tapi tidak berdarah. Seperti apa sih sakit yang tidak berdarah? Logikanya, sakit itu pasti menimbulkan luka. Walau nggak mesti berdarah, bisa jadi memar ataupun lainnya. Bagaimana dengan tema terkait mental abuse ini sendiri? Mungkin kalau sahabat Good Life sudah melihat beberapa tulisan saya di goodlife.id terkait mental abuse. Di situ saya menggambarkan secara singkat bagaimana bentuk mental abuse. Jadi saya jelaskan kembali, mental abuse itu sendiri sebenarnya termasuk dari salah satu bentuk dari kekerasan. Tapi termasuk kategori kekerasan non fisik. Kenapa kekerasan non fisik? Karena pada kekerasan ini tidak ada sentuhan antara korban dengan pelakunya. Gimana bisa kekerasan terjadi tanpa ada sentuhan dari korban dan pelakunya? Sangat bisa, karena dari namanya saja sudah bisa kita lihat mental abuse. Berarti yang diserang dari kekerasan ini adalah mental seseorang. Jadi intinya mungkin gambarannya itu kekerasan yang mengarah pada penyerangan mental seseorang dan tidak terjadi sentuhan fisik. Tapi jangan salah, mental abuse bisa sangat memicu terjadinya kekerasan fisik. Mental abuse bisa terjadi dalam berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik itu pada bidang pendidikan, pekerjaan, atau bahkan di rumah tangga. Jadi untuk mental abuse bisa terjadi di mana saja. Cukup menarik ya. Saya rasa hal ini cukup menarik. Kenapa? Karena mungkin tanpa kita sadari, kita pernah terlibat atau mungkin melihat, menjadi saksi terkait mental abuse ini sendiri. Dan beberapa waktu lalu tim goodlife.id sudah membuka sesi tanya jawab melalui Instagramnya terkait permasalahan mental abuse ini sendiri. Dari beberapa DM yang masuk, kita nggak bisa bacakan semuanya ya, karena mungkin satu story aja itu panjangnya luar biasa gitu loh. Jadi kita seleksi, nanti mungkin untuk yang lain akan dijawab untuk sesi-sesi selanjutnya, seperti itu. Jadi ada DM yang masuk cukup seru ya, sudah diseleksi juga oleh tim, dan kisah ini cukup menarik. Kayak apa sih sebenarnya kisahnya? Yuk kita cek sama-sama. Karena ini cukup panjang ya, jadi saya coba rangkum sedikit. Jadi inti dari cerita tersebut adalah, hai kak, ada teman gue, mereka kurang lebih menikah sudah 17 tahun. Cukup lama ya. Kekerasan psikis yang dialami teman gue parah. Dari anak-anak mereka masih kecil, jadi sudah berkeluarga. Dari kesalahan sepele tapi selalu dipermasalahkan dengan teriak-teriak, bentak-bentak, dan terkadang kekerasan fisik pernah terjadi. Itu dilakukan juga di depan anak-anaknya. Pernah teman gue mengajukan proses cerai. Suaminya nggak terima sampai dia mendoktrin anak-anaknya kalau ibunya itu salah. Ibunya tukang selingkuh, main laki-laki, dan lain-lain. Sampai anak-anaknya membenci ibunya sendiri. Karena takut anak-anaknya benci sama dia, akhirnya tidak jadi cerai. Anak-anak pun menerima ibunya kembali. Memang sudah karakter suaminya seperti itu, jadi sampai sekarang tidak berubah. Temen gue bertahan karena demi anak-anaknya. Tapi sekarang anak-anaknya bermasalah secara psikis karena kelakuan bapaknya. Anak-anaknya juga sering dibentak yang kadang bukan kesalahan anaknya. Sampai suatu saat anak yang pertama mau bunuh diri, yang nomor 2 mau kabur dari rumah, dan yang paling kecil ngeringkuk ketakutan di pojok kamar. Anaknya bilang sama ibunya kalau sudah nggak kuat, kita harus pergi dari rumah ini. Mereka keluar dari rumah, numpang di rumah teman A, B, C, di banyak teman lah ya berarti. Tapi ujung-ujungnya karena faktor ekonomi, ibu tidak kerja, akhirnya balik lagi ke rumah. Dengan perjanjian bapaknya tidak begitu lagi. Tapi
Pada kenyataannya hal tersebut masih terulang. Cukup miris ya mendengar cerita seperti ini, karena dari gambaran cerita yang masuk ini, mental abuse yang terjadi dalam sebuah hubungan rumah tangga ini sudah cukup parah ya, karena dia dari mental abusernya itu sendiri, suaminya melakukan sebuah kontrol yang sangat mendalam. Jadi berdasarkan DM yang masuk tersebut, kita coba bahas dari sudut pandang sisi mental si bapak sebagai mental abuser. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sebenarnya penyebab mental abuse itu, perilaku mental abuse dari seorang mental abuser itu sangat beragam ya. Cuma yang paling utama pada cerita ini, karena kita nggak melakukan wawancara langsung dengan bapaknya sebagai pelaku dari mental abuser itu sendiri, jadi saya secara pribadi nggak bisa menentukan apa penyebabnya, tapi kita ambil dari jawaban umumnya. Dari perilaku yang nampak dari DM yang masuk ini, ya sudah sangat jelas bapaknya itu semacam apa ya, dominan, sangat dominan dalam sebuah hubungan, dalam berbagai hal. Kenapa? Karena tadi juga disebutkan kalau bapaknya itu sendiri juga melakukan ekonomi abuse, di mana dia benar-benar mengontrol perekonomian untuk membuat istrinya nggak bisa kemana-mana, dan lagi ditambah juga kondisi ibu nggak bekerja. Dan perilaku yang ditunjukkan dari si bapak itu sendiri sebenarnya yang mengerikan ya, dia melakukan hal tersebut di depan anak-anaknya, yang secara nggak langsung itu secara bertahap pasti akan memberikan dampak terhadap perkembangan mental dari anak-anaknya. Dan digambarkan juga kalau di sini anak-anaknya pernah mau bunuh diri, yang nomor 2 kabur dari rumah. Jadi yang jelas berdasarkan cerita ini, hal tersebut sudah memberikan dampak kepada mental si anak. Jadi gambaran mental bapaknya sudah, dari cerita ini sudah sangat jelas kalau bapaknya itu adalah seorang mental abuser, sangat dominan dalam rumah tangga. Mungkin bisa dibilang gila hormat kali ya, tapi kita nggak tahu secara detailnya. Yang jelas perilaku yang ditunjukkan oleh bapaknya sebagai suami itu merupakan ciri dari mental abuser. Bagaimana dari sisi mental istri atau ibu dari anak-anaknya? Gimana ya? Mungkin sudah saya tuliskan di artikel saya di Good Life. Korban dari mental abuse itu cenderung tidak mampu bersikap, entah trik seperti apa yang dibuat oleh seorang mental abuser tersebut. Yang jelas kondisinya dibuat sedemikian rupa sampai istri dari pelaku tersebut benar-benar nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dibuat seolah-olah sangat ketergantungan pada suaminya. Jadi yang jelas kalau dari sisi mental ibunya jelas mengalami luka fisik yang cukup dalam ya. Gimana sahabat Good Life, coba bayangkan dalam kondisi seperti itu, berada dalam sebuah kondisi yang tidak kita sukai. Dan di situ juga, di cerita itu juga disebutkan dengan jelas, dia bertahan demi anak-anaknya. Gambaran kondisinya yang memang sebenarnya dia tidak menyukai ya. Dan parahnya lagi, anak-anaknya nggak menyukai hal tersebut. Jadi bisa saya simpulkan kalau dari cerita ini, yang jelas sisi mental dari sang istri itu sudah mengalami guncangan yang cukup parah, namun tetap mencoba bertahan karena memang situasinya dibuat sedemikian rupa. Sedangkan untuk dari sisi mental anaknya, sebenarnya sih yang saya miris pada hal ini ya, kenapa ada sebenarnya di DM-nya itu disebutkan kalau anak-anaknya itu termasuk kategori anak-anak yang pintar, selalu juara kelas. Minimal paling kecil itu juara 3. Coba bisa sahabat Good Life semua bayangkan. Hal yang saya gambarkan
Bapak sebagai mental abuser ini sedang membuat seorang monster. Dia sedang menjadikan anak-anaknya sebagai seorang monster. Kenapa? Karena dari ciri-cirinya yang mungkin nggak tergambar semuanya ya, tapi dari gambaran kecerdasan si anak yang termasuk kategori pintar, selalu masuk dalam peringkat 3 besar di sekolahnya. Itu apa ya, bapak sedang menjadikan anaknya itu sebagai seorang psikopat. Nggak tahu ya, mungkin beberapa waktu lalu saya melihat di media sosial terkait psikopat yang menikam ibunya berkali-kali, sampai Isabella Guzman ya kalau nggak salah ya. Seperti itu. Jadi saya teringat pada story dari anak ini. Kenapa saya bilang bapaknya sedang membuat seorang psikopat? Karena psikopat itu nggak ada yang bodoh, semuanya selalu pintar, cuma mengalami gangguan pada kepribadiannya, entah karena hal apa. Mungkin kalau dalam kasus ini ya karena dari kondisi mental yang dibentuk oleh bapaknya itu sendiri. Jadi bisa digambarkan kalau ini kondisi mental abuse yang terjadi dalam sebuah hubungan rumah tangga ini sudah sangat parah ya. Gimana nih jadi untuk kondisi seperti ini? Sebenarnya kalau untuk terkait hal ini, hal tersebut bisa dibawa ke ranah hukum. Karena ada undang-undang KDRT yang dimana mengangkat terkait kekerasan mental. Cuma karena itu di luar hak saya, di luar wewenang saya cuma hanya bisa menasihati kalau memang ternyata hal tersebut bisa ditempuh secara jalur hukum. Dan untuk bagaimana cara seorang mental abuse itu sendiri bisa bangkit dari kondisi seperti itu, banyak yang bisa dilakukan terkait bagaimana mengatasi mental abuse. Memang kalau dari tingkat keparahan yang sudah terjadi ini benar-benar sangat parah kalau menurut saya, karena bisa dilihat ada ibu, istri ya, dan anak-anak, ada 3 anaknya, dan dari gambaran ceritanya juga anaknya sudah secara mental ikut terluka oleh mental abuse yang dilakukan oleh bapaknya itu sendiri. Gimana ya? Secara pribadi saya nggak mengenal orang tersebut. Cuma mungkin kalau memang mau dibawa ke ranah hukum, hal tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan undang-undang KDRT, karena di situ tertulis jelas kekerasan psikis termasuk mental abuse itu sendiri bisa diproses secara hukum. Lalu untuk hal pertama yang bisa dilakukan sebelum mengarah kepada escape plan yang salah satunya adalah menjerahkan dari mental abuser itu, mungkin kita sebagai teman ya gitu loh, orang yang dipercaya itu memberikan masukan dengan cara ya memang harus benar-benar merasionalisasi pikirannya gitu loh. Jadi dunia itu nggak sempit, karena memang lingkupnya dibuat terbatas, dia tidak mengenal orang, dibuat sangat ketergantungan, dibuat seolah-olah tidak berdaya, dan hanya bisa merasa baik kalau ada si mental abusernya itu sendiri. Sebenarnya itu salah besar, karena si korban itu sendiri sebenarnya dibuat nggak menyadari. Gimana cara kita sebagai teman terdekatnya menyadari? Mungkin bisa minta bantuan teman-teman yang lain, atau mungkin dari orang tuanya. Bagaimana merasionalisasi kalau hal tersebut itu tidak wajar gitu, tidak baik, dan hal tersebut memberikan dampak buruk, dan yang memang sudah dirasakan baik oleh korban, istri, atau ya istri sebagai korbannya, ataupun dari anak-anaknya. Ayolah, ini kan demi perkembangan anak-anaknya juga kan. Coba yakinkan diri kalau hal tersebut memang tidak benar, karena dari beberapa kejadian, beberapa klien saya pun banyak yang membawa masalah mental abuse dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga ke ranah hukum dan masuk penjara. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk intervensi
psikologis, tentu saja seorang mental abuser itu berdasarkan cerita ini ya, dia nggak akan menerima sebuah intervensi. Karena kenapa? Karena dianggap akan mengganggu dominasi yang dia lakukan. Tentu saja dia akan menolak hal tersebut. Ditambah lagi dengan istrinya, perilaku istrinya sendiri yang sudah dilihat, lu mau gua apain juga pasti balik lagi gitu kan, mau gua katain kayak gimana juga pasti lu balik lagi gitu loh, karena dia meyakini hal tersebut. Nampaknya hal tersebut tidak bisa dilakukan sebuah intervensi psikologis. Jadi cobalah minta bantuan, konsultasi ke seorang profesional gitu loh, baik itu seorang ahli hukum ataupun seorang ahli mental. Dan untuk teman-temannya, coba tolong disupport untuk orang-orang seperti itu. Mereka pasti akan menolak, mereka pasti akan bercerita kenapa. Karena dibuat untuk tidak mampu membuat keputusan, dibuat untuk tidak mampu berpikir. Tapi coba terus kita usahakan merasionalisasi pikirannya, cari orang yang benar-benar mereka percaya untuk menyadarkan. Kenapa? Karena yang bisa merubah hal tersebut itu nggak bisa orang lain, harus si korban itu sendiri. Gimana cara memunculkan keberanian dari korban itu sendiri untuk bangkit dari kondisi seperti itu? Yang jelas itu nggak sehat. Apa yang diharapkan dari hal seperti itu? Saya sih nggak mau ya, maksudnya kata-kata ini malah jadi pemicu perceraian lah. Cuma umumnya seperti itu, semua intervensi psikologis akan ditolak kalau tingkat keparahan mental abuse-nya itu sudah seperti ini. Ini udah luar biasa loh. Bahkan orang dari luar mau masuk, bisa aja dia bilang mengganggu rumah tangga orang gitu kan. Itu rumah tangga gue, apa urusan lo gitu loh. Itu sebenarnya kata-kata andalan mereka gitu loh. Jadi cukup mengerikan ya. Coba bantu sebagai teman, coba bantu dirasionalisasi bagaimana caranya. Kalau memang teman tidak mau, anjurkan dia berkonsultasi ke seorang profesional. Kenapa? Ya demi kesehatan mental. Sebenarnya nggak mental aja, karena itu sudah pasti fisik. Kalau hal seperti itu, saya rasa tampar pukul itu sudah sering terjadi. Apa yang bisa saya maksud? Aduh, saya cukup miris dengar cerita ini. Ya, cukup mengerikan ya ternyata story yang masuk, saya pikir hanya masalah-masalah ringan aja, ternyata ini cukup berat gitu loh. Yang jelas dari korban itu sendiri itu sudah jelas bentuk kepribadiannya sudah berubah. Bisa jadi dia merasa dia tidak mengenal dirinya sendiri. Kenapa gue seperti ini? Kenapa gue patuh gitu loh. Jadi mungkin untuk korbannya, istri di sini sebagai korban, cobalah kalau teman-teman sudah membantu, kamu masih merasa takut, coba baca beberapa artikel terkait self love, cintai diri sendiri. Kenapa? Ya kalau cintai diri sendiri nggak berlebihan itu bagus gitu loh. Kenapa? Karena ya kita menghargai pemberian Tuhan gitu loh kan. Kita dikasih ini, kita cintai. Jadi cobalah lakukan sesuatu untuk diri sendiri gitu. Cintai diri sendiri bagaimanapun bentuknya. Kenapa ya? Demi anak-anak juga sih sebenarnya. Masa depan anak-anak itu, seperti yang tadi saya bilang, kayaknya bapaknya sedang menciptakan sebuah monster. Semoga hal tersebut nggak terjadi ya. Saya sih berharapnya juga nggak terjadi. Coba yakinkan diri, beranikan diri. Kamu sebagai korban itu berharga, jauh lebih berharga dari yang pelaku itu lakukan gitu loh. Kamu tuh jauh lebih bernilai. Coba cintai diri kamu, sayangi diri kamu dengan lakukan hal yang benar, dengan lakukan hal yang baik buat diri kamu sendiri ataupun buat anak-anak kamu. Kenapa? Karena kita harus memerangi mental abuse itu sendiri. Yakinlah kamu sebagai korban jauh lebih berharga dari apa yang kamu pikirkan. Kamu jauh lebih bernilai. Cintai diri kamu. Jadi sebenarnya saya masih agak gimana ya, saya jadi agak penasaran untuk bertemu dengan korbannya langsung. Tapi mungkin demikian aja ya untuk sesi ngobrol seru kita kali ini. Jangan lupa untuk klik website goodlife.id. Jangan lupa untuk follow Instagramnya di @_goodlifeid_ dan Facebooknya di goodlifeidn.
Sampai ketemu lagi di sesi ngobrol seru berikutnya.